Sukihontu, Namo Buddhaya, yang kami muliakan Biku Sangga, memuliakan yang hadir pada malam hari ini. Ada Bante Citaguto, selamat malam Bante, Pandami Bante. Yang terhormat Romo Ramani, Ibu Bapak yang sudah join bersama kita di Zoom dan di YouTube. Kami ucapkan selamat bergabung kembali. Hari ini kita akan membahas satu sharing dhamma yang akan diberikan, ceramah yang akan diberikan oleh Bante Citaguto Mahatera dengan judul Memahami Paticca Samuppada melalui Perenungan. Nah, kita akan mulai acara malam hari ini dengan satu renungan share Dhammapada yang akan dibawakan oleh Miss Elmi. Silakan kepada Bu Elmi. Dhammapada Magga Waga Syair 273. Magga nathangiko setha saccanda caturo pada wiraho setho dhammana dvipada nanca cakhomati, yang artinya di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mulai dengan membacakan nama Karapata yang akan saya pimpin. Mari Bapak Ibu semuanya. Suaranya nggak ada ya? Gimana Bante? Suaranya kurang. Suaranya keras Bante. Udah. Oke. Mari kita Bapak Ibu, kita membacakan nama Karapata. Mari kita semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat profil dari narasumber kita. Nah, kita lihat profil dari Bante Penabisan Citaguto, tempat tanggal lahir Lombok Barat 31 Desember 1968, penabisan biku 29 Maret 1997 di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya Sunter, Jakarta. Pendidikan Bachelor of Arts Honoris Buddhist Social Philosophy and Cultural Study, The Buddhist and Pali University of Sri Lanka 1997. Bante beralamat di Wisma Sangga Theravada Indonesia, Jalan Marga Satwa nomor 9. Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Nah, ini adalah email Bante, dan saat ini Bante menjabat sebagai Wakil Ketua Umum
Ketua Bidang Urusan Luar Negeri Sangga Theravada Indonesia. Ya, selamat malam Bante, Wandami. Baik, silakan Bante. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Bante yang berjudul Memahami Paticca Samuppada melalui Perenungan. Silakan Bante. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan judulnya ini memang sebenarnya luas sekali, panjang sekali pembahasannya. Tapi saya tidak akan membahas panjang. Saya tidak akan menguraikan semuanya. Tapi saya menganggap kunci. Saya menganggap kunci yang ingin saya bahas, bolak-balik di situ, itu di 12 mata rantai itu, nanti fokus di beberapa mata rantai itu untuk bolak-balik situ antara keberadaannya dengan adanya ini, sehingga adalah itu, sebaliknya dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu, ya. Jadi ya kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita ngalami itu yang saya maksud, kita soroti, kita akan tinjau, kita akan gali pemahaman kita atas praktik kita sendiri masing-masing kehidupan bermasyarakat, ya. Ya kalau detailnya si 12 mata rantai itu ya dengan adanya karena ada awija, maka ya, atau awija itu kegelapan batin, maka muncul sangkara, ada sangkara atau pengkondisi, ya. Karena adanya pengkondisi atau sangkara, maka ada winyana, ada kesadaran, kan begitu sebenarnya. Lalu karena adanya kesadaran, maka timbullah nama rupa, mentalitas dan materi, batin dan materi, ya. Ya, lalu karena ada batin dan materi, maka ada salayatana, 6 landasan indriya. Karena adanya 6 landasan indriya, maka muncul phasa atau kontak. Nah, karena adanya kontak, maka muncullah vedana, perasaan. Karena adanya perasaan, maka muncullah nafsu keinginan. Karena adanya nafsu keinginan, maka muncullah upadana, kemelekatan. Karena adanya kemelekatan, maka muncullah bahwa kemenjadian atau keberadaan, ya. Karena adanya keberadaan, maka timbullah jati, kelahiran. Dan yang ke-12-nya, karena adanya kelahiran, maka ya ada kematian, itu singkatnya, ada kematian, ya. Jadi ya risikonya hidup itu harus mengalami kematian, gitu. Dan sebaliknya tinggal tidak hanya saja, saya tidak perlu bahas detailnya, tidak. Dengan tidak adanya mengejar, tidak adanya kegelapan batin, maka tidak ada pengkondisi dan seterusnya. Itu yang saya maksud tadi, tidak perlu saya bahas detail, tinggal balik saja. Nah, sekarang masalahnya yang tadi saya singgung tentang kehidupan sehari-hari, ya, di kehidupan sehari-hari kita mengalami kalau awija itu ya dalam sekali dan itu dari kehidupan lampau, ya. Begitu juga sangkara dari kehidupan lampau. Tapi kan sekarang ini, nah di masa sekarang ini yang perlu kita gali sebenarnya. Makanya saya akan balik di situ nanti. Jadi kita mengerti yang lain semua. 12 masa rantai itu maksud saya kita akan bisa mengerti. Kalau kita mengerti balik di beberapa rantai ini, masa rantai ini yang saya akan bahas, ya. Ya, seperti misalnya kalau kita mulai dari awal, tapi nanti saya akan berhenti banyak membahas di bagian yang perlu saya tekankan pembahasan panjang lebar itu, ya. Jadi saya nggak tinggal balik-balik, tadi saya katakan tidaknya itu tinggal dipasang sebagai bagian dari lawannya, ya. Dengan adanya kegelapan batin, ya, atau awija, maka muncullah pengkondisi atau sangkara. Dengan munculnya sangkara, maka dengan adanya sangkara, maka timbullah winyana, kesadaran.
Dengan adanya kesadaran maka muncullah nama rupa atau batin jasmani. Ya, dengan adanya batin jasmani maka timbullah 6 landasan indria. Nah, dari sini sekarang landasan 6 landasan indria kita punya mata, telinga, hidung, ya, mulut, kulit, dan pikiran. Ya. Nah, satu persatu dari 6 itu kalau kita tinjau satu-satu, nah di sini mestinya kita belajar memahami, mengertinya. Ini yang saya maksud perenungan. Kita merenung di sini. Coba sekarang mata, ya, indria kita mata, landasan indria kita yang disebut mata itu terjadi ada kesadaran mata juga. Ada mata, ada kesadaran mata. Lalu ada objeknya. Misalnya saya di sini melihat Teddy ini, jadi objeknya mata saya aktif, kesadaran mata saya aktif, lihat Teddy. Apa terjadi? Ya kontak terjadi kontak. Apalagi udah kenal lama nggak ketemu, kontaknya nggak tahu. Teddy lagi seperti tadi itu, ya kan? Nah, masalahnya sekarang itu yang membesarkan kehidupan kita menjadi seterusnya itu ya di situ itu begitu kontak terjadi ya ini baru mata, belum yang lain. Tapi ini yang saya maksud, tidak perlu saya detail bahas, tapi sama seperti itu gitu loh. Itu maksud saya beda cara membahas namanya. Kalau detail itu menurut saya sih nggak perlu. Ya, jadi mata kontak terjadi karena ada kesadaran mata. Kalau mata ada tanpa kesadaran mata nggak bisa. Sekarang contoh di balik ini tanpa kesadaran mata. Ya, mata saya ada, tapi tidak disertai kesadaran mata. Sepertinya melihat Teddy, tapi nggak tahu. Tadi ada yang tanya saya, tadi lihat Teddy enggak. Kenapa? Karena meskipun saya seperti melihat Teddy, tapi kesadaran mata saya tidak hadir, ya tidak melihat gitu loh. Ya, itu. Ini sih yang keberadaannya yang ada mata, nanti ada hidung, ada telinga dan seterusnya itu ada. Tapi yang dengan kesadaran mata, kesadaran hidung, kesadaran telinga dengan tanpa, nah beda. Nah apalagi tanpa, ya tanpa kontak ya ini saya mau maksudkan tanpa kontak. Jadi objeknya tidak ada. Ya, kalau toh ada objeknya sekalipun yang tadi itu kesadaran mata itu yang kita perlu mengerti, gitu loh, ya. Jadi mengerti kita di situ tuh bisa kita cepat mengerti. Tergantung ke setiap orang juga memang, ya. Mata melihat terjadi karena ada kesadaran mata. Ya, apalagi suka sekali, apa terjadi? Melekat. Tidak suka, apa terjadi? Jadi benci, kan gitu. Ya, jadi ya memang itu yang terjadi sebenarnya. Ya, nah, jadi kalau kontak terjadi antara landasan indria dengan objek, ya tentu terjadi berikutnya apa? Yang terjadi apa? Perasaan. Yang muncul apa? Ya perasaan. Suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang, kan gitu. Ya. Kalau suka atau senang jadi melekat. Kalau tidak suka atau senang jadi benci. Nah, jadi masalah. Dua-duanya masalah. Gitu loh. Ya. Jadi ya kalau sudah muncul perasaan, ya. Kalau sudah muncul perasaan, lanjutannya tentu menjadi muncul yang namanya nafsu keinginan. Ya, nafsu keinginan muncul jadinya kalau ada perasaan. Misalnya tadi itu melihat Teddy senang, perasaannya senang. Jadi apa? Ya keinginan, nafsu keinginannya ada untuk memiliki Teddy, untuk melekat dengan Teddy. Nah, gitu melekat jadinya. Nah, sehingga berikutnya memang kemelekatan jadinya, ya. Sehingga balik-balik sini kita lihat itu kontak, perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan.
Ya, ini saja saya mau bolak-balik di sini. Ya, jadi kontak, ya, 6 landasan indria, kontak, perasaan, nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Saya ingin bolak-balik di situ saja. Dan menyoroti kasus-kasus. Itu yang menjadi objek perenungan kita, kasus-kasus. Ya kita merenung dengan melihat kasus gitu loh. Kalau ada kasus, kita bisa belajar, merenung di situ seperti apa. Partisan pada bergerak, berputar. Ya, bergetar gitu loh. Ya, tadi saya lihat, saya sudah memberi contoh, sudah menyebut landasan indera kita disebut mata, itu paling gampang untuk menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Yang lain juga ya, telinga, hidung, mulut, ya. Tapi ya mata paling ini. Kehidupan sehari-hari begitu melihat apa, begitu melihat yang tidak disukai, jangankan mau ke itu, udah dekat-dekat, melihat dari jauh saja sudah, wah, langsung menggebu-gebu kebenciannya. Kan gitu, terjadi perasaan bencinya, kontak muncul, lalu terjadi perasaan tidak suka menjadi benci, nafsu keinginannya kan benci jadinya, itu, ya. Nah, terus kepikiran disuruh di pikirannya muncul terus jadi melekat gitu loh, melekat dengan ketidaksenangan itu jadi masalah. Berhari-hari dipikir terus, melekat. Aku nggak suka Sandy, aku nggak suka Teddy. Apa itu? Mau pikir terus gitu. Nah, itu yang membuat hidup menjadi tidak bisa selesai gitu loh. Ya. Nah, sebaliknya kalau dibalik yang suka, senang, ya kontak jadi mata dengan objek, suka terjadi, senang terjadi, perasaan senang terjadi. Jadi kemelekatan. Kalau tadi benci, kemelekatan juga sama. Kemelekatan jadi melekat dengan kebencian, jadi benci terus. Melekat dengan yang disenangi, ya melekat, ingin memiliki terus, ingin dapat terus. Gitu loh. Ya, gitu. Nah, jadi kalau keinginan kita itu tidak bisa dikendalikan, atau perasaan tidak bisa dikendalikan, dua ini, ya, perasaan tidak bisa dikendalikan, nafsu keinginan tidak bisa dikendalikan, itu permasalahannya. Ya, kalau kontak kan kesadaran mata kita seperti apa ya, dengan mata melihat itu ya, itu mungkin agak sulit kalau saya bilang. Tapi di sini begitu mata melihat kan terjadi kontak. Nah, sadari kontak terjadi mata, kontak terjadi dengan objek. Perasaan apa yang muncul direnungkan, perasaan apa yang terjadi direnungkan. Itu kalau direnungkan, oh saya tidak suka dia, saya lihat dia nggak suka, tapi jadi benci saya. Kenapa ya kok begini ya? Namanya perenungan ya, pertanyaan-pertanyaan begitu muncul. Tapi jawaban juga akan muncul dari pikiran sendiri, bukan dari luar, bukan dari yang lain gitu loh. Itu namanya perenungan. Ya, kalau nggak suka ya, perasaan saya nggak senang. Jadi saya nggak suka, nggak senang, benci dengan dia. Kenapa ya? Kenapa ya kalau saya nggak suka dengan dia? Kenapa ya? Oh, kenapa ya? Oh iya, karena pikiranmu yang nggak benar. Dianya demikian, kita harus sadari, maklumi kan bisa dong. Nah, oh begitu ya. Oh, nah akhirnya mencoba untuk sebaliknya. 12 mata rantai itu tidak tadi itu. Ya, meskipun terjadi kontak, tapi perasaannya dikendalikan, tidak membuat munculnya perasaan benci, tidak membuat munculnya perasaan suka atau melekat. Sadari, renungkan, itu. Nanti kalau mau coba membahas semua 12 masalah itu bisa, tapi saya bilang kuncinya di situ. Kalau saya bilang kuncinya di sini karena sehari-harinya kita ada di situ, di poin-poin ini. Ya, gitu. Ya.
Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan supaya 12 mata rantai itu bisa berhenti? Ya tinggal kita memahami, mengerti bagaimana kita bisa mengerti yang sebenarnya fungsi istilahnya peranan dari yang namanya masing-masing mata rantai itu. Nah, saya membahasnya justru di 6 balasan indria, ya. Sekarang coba, kalau tadi mata, sekarang coba mencium, hidung mencium bau yang menyengatkan misalnya, mencium bau yang tidak enak, ya. Nah, justru apa yang terjadi? Wah, langsung udah suka, langsung udah senang, ya kan? Waduh, ini apa ini? Oh, udah suka, udah senang. Nah, tapi justru jadi melekat kalau seperti itu dibiarkan, tidak disadari, tidak direnungkan, itu berbahaya menjadi melekat dan tidak sukanya menjadi berkembang. Nah, senangnya menjadi berkembang. Akibatnya menjadi anti dengan apa itu. Nanti kalau ada itu, sorry tidak mau ya, dekat-dekat. Gitu. Ya. Ya. Jadi, ya bagaimana ya supaya kita bisa mencoba untuk mengerti, terutama di sini konteks, kemudian perasaan, keinginan, kemudian juga kemelekatan, ya. Sekarang tidak usah jauh-jauh dengan orang. Tadi dengan orang, sekarang misalnya dengan barang, dengan HP. Siapa yang melekat dengan HP? Oh, dia bermasalah. Kenapa melekat? Lah, karena perasaan senangnya terhadap HP yang bagus, yang mungkin mahal itu kuat, sangat kuat. Rasa senangnya menjadi melekat, perasaan senangnya itu menimbulkan kemelekatan, ya. Jadi keinginan untuk memilikinya itu timbul menjadi melekat, ya. Perasaan senangnya muncul, ya. Nafsu keinginannya menjadi kuat, menyebabkan kemelekatan. Jadi melekat. Bahkan menderita kalau terjadi apa-apa. Itu melekat namanya. Tapi kalau yang bersangkutan merenungkan, nah beda. Kalau bisa merenungkan, ya mungkin seketika kehilangan itu shock, kaget, ya. Tapi begitu merenungkan, bisa terima gitu loh. Bisa menerima kenyataan hilang itu, ya nanti cari gantinya gitu. Nah, tapi kalau memiliki apapun itu, memang milik kita harus lindungi, jaga, rawat, pelihara dengan baik, gunakan dengan baik, betul. Tapi ya harus siap terima apa yang terjadi. Itu penting, ya. Nah, maka ya objek macam-macam untuk lantasan dia gitu, ya kita perlu mengerti dengan sebaik-baiknya, ya. Bisa mengerti dengan sebaik-baiknya, ya tentu kita dengan melakukan mempelajari, terutama dengan merenungkan. Begitu selintas kita baca teorinya, mencoba untuk merenungkan, nah, itu mestinya yang dilakukan, mestinya mencoba untuk merenungkan, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengerti, memahami, ya kita harus merenungkan, ya. Misalnya kalau tadi itu objeknya benda, materi, ya, lalu membuat kita menjadi kontrak terjadi antara mata dengan objek itu, lalu perasaan terjadi, muncul. Nah, nafsu keinginan kita ya ingin memiliki terus, tidak boleh hilang, kemelekatan terjadi, ya, muncul kemelekatan, ya tapi kadang-kadang yang terjadi itu misalnya HP hilang, ketemu lagi. Nah, sekarang tergantung, kalau orang melekat, ya hilang, melekat, menderita kalau hilang, tapi ketemu lagi menjadi berbalik arah, menjadi sangat bangga, menjadi sangat misalnya, waduh rasanya apa gitu. Nah, itu karena kemelekatan yang kuat. Kalau kuat kemelekatannya, kalau kemelekatannya kuat, yaitu seperti itu. Nah, tapi kalau bisa biasa-biasa saja, nah,
seharusnya biasa-biasa saja, tapi ya tidak semudah itu. Artinya biasa-biasa saja ya hilang ya tenang saja. Nanti ketemu ya tenang juga. Nah, tapi tidak semudah itu. Tidak mudah seperti itu ya tidak mudah. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menyadari langsung menyoroti kasus-kasus seperti itu, bisa mempelajari. Jadi kalau menurut saya tidak cukup dengan teorinya kita baca detailnya gitu, mengertinya seperti apa. Nah, ya, gitu loh. Nah, maka saya tidak mau bahas detailnya, masing-masing detail itu tidak mau saya. Ya. Menjadi teori, ya, sekarang jadi bisa ngerti bisa terima teorinya itu, nanti bisa ngajar lagi seperti itu, ya kan tidak cukup begitu. Tapi bagaimana menyadari, mengerti, memahaminya secara benar itu penting sebenarnya. Ya, jadi kalau kita detail lagi ke berikutnya, ya menyebabkan jadi kelahiran kembali itu ya tentu karena kemelekatan. Ya, kemelekatan itu menyebabkan dari kelahiran kembali. Nah, namanya lahir kembali ya, nanti konsekuensinya semua muncul lagi, termasuk terutama kematian pasti terjadi, kan gitu. Akan terjadi semua itu kalau sudah mengarah ke kelahiran kembali terjadi, ya, gitu. Jadi ya kalau kematian terjadi, kelahiran menyambung dengan ada kegelapan batin, ya berkembang lagi. Ya, berkembang lagi, berkesinambungan lagi, ya, mengarah terus berlanjut lagi gitu. Nah, jadi bagaimana supaya tidak terjadi demikian, ya di sini perenungan yang saya ajak kita semua untuk mengerti bagaimana memahami terjadi kontak antara 6 nada dia itu dengan objek-objeknya, ya, seperti apa kontak terjadi. Lalu kita bisa menyadari, mengerti, merenungkan, ya, harus terjadi kontak, menjadi suka atau menjadi tidak suka, menjadi senang atau tidak senang, ya, jadi benci atau ya bahagia sekali, ya, itu terjadi dengan sendirinya, ya karena tidak disadari, karena tidak direnungkan. Kalau direnungkan, ya beda. Oh, saya senang, saya bahagia, tapi sadari. Begitu sadari ya, jadi biasa-biasa saja. Tidak muncul reaksi yang aneh-aneh, yang berlebihan. Begitu juga sebaliknya, benci, aku tidak suka. Tapi kalau renungkan, nah biasa-biasa saja. Jadi tidak sampai berlanjut, reaksinya yang muncul itu menjadi ya tidak baik gitu loh. Nah, itu sebenarnya terjadi pada orang-orang tertentu yang dimarahi, dicaci maki, diam saja. Dia udah punya pengalaman merenung. Dia bisa merenung. Jadi pengalaman yang pernah terjadi itu digunakan untuk berikutnya. Enggak lagi membalas dengan kebencian, dengan kemarahan. Gitu loh. Kan banyak orang seperti kalau dicaci maki marah, udah apa-apa. Tenang. Itu yang bersangkutan sudah pernah berhasil merenung. Pernah merenungkan gitu loh, ya. Juga timbul kemelekatan tentang apa, terhadap apa, ya tidak melekat lagi orang-orang tertentu karena dia sudah berhasil melakukan perenungan, pernah melakukan perenungan dan berhasil menyadari, memahami, sehingga sikapnya berubah. Kemelekatannya tidak lagi nonjol, kemelekatannya tidak lagi kuat, tapi ya lemah. Kalau tidak bisa dikatakan hilang, ya lemah. Ya, jadi biasa-biasa saja. Gitu. Ya. Nah, jadi terutama perasaan, ya. Perasaan ini yang perlu dijadikan objek perenungan. Perasaan ini perlu dijadikan objek perenungan. Perasaan apa? Perasaan senang, perasaan tidak senang. Sama dua itu, ya. Nanti kalau merenungkan dua-duanya itu rasa senang dan rasa tidak senang bisa muncul netral. Netral itu dari arahnya UPK. Arahnya UPK. Kalau bisa merenungkan hal-hal yang menyenangkan
dan sebaliknya merenungkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi stabil, UPK itu kan stabil sebenarnya, imbang, berimbang, ya, tenang, damai, itu UPK, ya. Nah, jadi bagaimana ya kita ini sebenarnya dalam hal-hal tertentu kurang begitu menyadari apa yang terjadi pada diri kita, sehingga ya segala hal itu tentang kehidupan yang berkesinambungan, berkelanjutan terus, tidak pernah berhenti, selesai. Ya, misalnya kalau dalam kehidupan bermasyarakat, ya, siapa di antara kita pernah berteman baik dengan teman baiknya, bersahabat baik sekali. Tapi pernah terjadi clash, pernah terjadi keributan, pertengkaran, ya. Nah, tentu waktu berteman kan ada unsur kemelekatan, ya. Waktu berteman baik ada unsur kemelekatan. Justru karena ada unsur kemelekatan, ya, bila mana direnungkan, begitu terjadi clash, terjadi tidak suka satu sama lain, menjadi berbalik arah, membuat jadi tidak sukanya tebal kuat sekali jadinya, karena melekat. Ya, karena kenakalannya kuat, maka ya perasaan tidak senangnya tuh ya langsung kuat, padahal baru. Sebelumnya kan melekat, senang sama lain. Tapi begitu bertengkar, ribut, wah, rasa senangnya jadi langsung kuat. Kenapa? Ya karena melekat, kemelekatannya kuat. Kemelekatannya kuat terhadap kesukaan satu sama lain. Tapi begitu terjadi sebaliknya, wah, dahsyat juga. Ya. Tapi akan berbeda kalau yang bersangkutan ya biasa-biasa saja berteman. Nggak terlalu melekat, biasa-biasa saja. Jadi kalau ada clash pun, ya enggak apa-apa. Nanti balik lagi cepat. Nah, ada orang begitu kan, cepat balik lagi. Karena memang tidak terlalu melekat. Ya, ada satu kasus, ada satu suta. Ya, saya baru ingat namanya, Kakak Pamasuta di Manikaya. Itu ada kisah biku dengan umat awam. Ya, jadi yang terjadi dalam kisahnya itu biku ini terlalu dekat, terlalu banyak bersahabat, terlalu dekat dengan para perempuan. Hubungan terlalu baik, terlalu dekat dengan para perempuan. Sehingga kalau terjadi misalnya ada orang menjelek-jelekkan bikuni, bikuni bukan perempuan, bikuni ya, bikuni itu, si biku ini marah. Begitu juga baliknya, kalau ada yang menjelekkan biku ini depan para bikuni marah. Ya, itu tahu kenapa? Ya karena kemelekatan. Unsur kemelekatannya kuat. Kalau unsur kemelekatannya kuat, ya tidak bisa mengelak, nggak bisa terhindar dari kejadian seperti itu. Ya, nah oleh karena itu, ya kita harus belajar netral, jangan terlalu dekat dengan siapapun. Kalau dekat bagaimanapun dekat, kalau dekat bagaimana ya dekat yang wajar, jangan dekat gitu loh. Tapi bisa tidak, itu yang sulit, ya, tidak melekat itu sulit. Nah maka ya kalau tidak terlalu dekat ya sebenarnya aman, ya. Nah tapi konsekuensinya tetap ada. Apa konsekuensinya? Kalau kita perlu apa? Ya belum tentu dapat, karena ya yang bersangkutan ya tidak terlalu dekat dengan kita, kan gitu, ya. Jadi tetap ada konsekuensinya. Ya jadi kalau melekat itu tetap berangkat dari ya kontak antar sesama di antara mereka itu terlalu dekat, terlalu melekat, terlalu kuat dekatannya,
kata-katanya terlalu kuat, jadi melekat. Ya, nah sehingga siapapun itu, apalagi keluarga, kan ada keluarga kadang-kadang dua macam ya. Ada anak yang dimarahi siapa? Oh, orang tuanya marah-marah. Tapi ada orang tua yang bijak. Kalau bijak, beda. Anaknya dimarah-marah. Nah, tanya anaknya, kenapa kamu? Kenapa kamu dimarahi? Kenapa? Anaknya ditanya, itu bijak, bijaksana. Ya. Oh, tapi kalau yang melekat dengan anaknya, lain. Kalau melekat dengan anaknya, dimusuhi orang lain yang ganggu anaknya itu. Gitu loh. Jadi ini yang sama maksud perenungan, kasus-kasus itu kita jadikan perenungan, kita renungkan kasus-kasus itu. Ini sebenarnya yang membuat kita harusnya bisa menyadari, mengerti yang sebenar-benarnya tentang 12 mata rantai itu. Ya. Sekarang kalau dibalik, ya, terutama melekat ini. Tapi dari sebelum-sebelumnya juga, tapi bisa juga beda ya. Misalnya, kenapa tidak melekat? Nah, misalnya pertanyaan gitu muncul. Kenapa tidak melekat? Ya, ya karena nafsu keinginan terhadap apa yang dijadikan objek itu ya tidak terlalu kuat atau lemah, jadi nggak melekat. Kontak tetap terjadi kalau kontak, tapi lemah dalam nafsu keinginan, ya, sehingga kemelekatan tidak muncul, ya. Nah, kalau kemelekatan tidak muncul ya itu luar biasa. Tapi tidak semudah itu. Ini yang harus direnungkan dengan kasus-kasus tadi. Kita renungkan objek dari kasus-kasus dari objek renungan. Kita harus bisa menyadari kenapa orang itu melekat. Ya, karena selalu dekat hubungannya, selalu baik hubungannya. Semua kata terlalu itu hubungan dengan apapun tidak baik. Terlalu baik, terlalu jauh, terlalu dekat. Pokoknya terlalu itu ya, ekstrim, tidak baik. Ya, apapun kalau sudah ada dengan kata terlalu ya tidak baik sebenarnya. Ya, gitu. Ya, jadi ya kita perlu belajar tentang hal ini supaya kita bisa menyadari. Begitu kita bisa menyadari tentang kemelekatan itu seperti apa, ya kelanjutannya tentu menjadi seperti ya. Saya suka lompat di sini, kelahiran itu kembali itu jadi menjadi ya mengarah ke yang bagaimana baiknya gitu loh, yang sebaik-baiknya. Jadi nah sampai ya mengalami kelahiran yang menderita gitu loh, paling tidak begitu. Ya. Ya sebab kalau melekat kan berbahaya. Saya pernah membahas tentang bayi dempet, orang lahir dempet, apa namanya, kembar siam, apa tuh yang dempet kepalanya, dempet perutnya tuh ya. Saya curiga itu mereka tuh kehidupan apa orang melekat satu sama lain. Sekarang lahir jadi dempet begitu, melekat. Iya, itu menjadi kasus perenungan juga. Kenapa dia begitu? Nah kita tidak tahu persis, tapi kira-kira apa? Ya mungkin melekat kehidupan lampau satu sama lain. Lahir dempet, gitu loh. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kembar normal lain. Kembar normal, hubungan satu sama lain dari kakak yang kembar itu baik-baik saja ya. Itu berarti ya hubungan baik dengan satu sama lain di depan lampau sebenarnya jadi kembar. Kalau hubungan baik dari kehidupan lampau, sekarang dari kembar normal, lahir kembar normal. Tapi kalau kembar siang, kembar dempet dan sebagainya gitu ya, itu ada masalah. Berarti ya menurut saya bisa terjadi kemelekatan yang membuat mereka lahir jadi dempet begitu. Gitu loh. Ya. Ya. Jadi supaya kita bisa menyadari, dan ini tadi yang saya ulas itu semua tentang kehidupan sekarang. Bagaimana kehidupan selanjutnya itu ya tergantung menyadari, mempelajarinya, memahami, mengertinya tentang hal-hal ini, dibolak-balik tentang kontak, perasaan, kemelekatan, ya.
Itu bolak-balik situ. Kontak, perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan. Ya. Kontak, perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan. Kalau kontak itu disadari, tidak sampai membuat muncul perasaan, bisa tidak? Ya bisa, tapi itu sulit. Menyadari kontak mata, sadari tidak sampai terjadi perasaan yang membawa masalah, membawa kemelekatan. Jadi biasa-biasa saja, maksud saya tadi saya sebut biasa-biasa saja. Kalau kita lihat, ya melihat mata kontak dengan objek, tapi sadari ya perasaan yang muncul itu tidak sampai menimbulkan kemelekatan. Dan ini sulit. Di sini persoalan manusia pada umumnya, di situ masalahnya. Sehingga menjadi melekat atau sebaliknya menjadi benci, musuhan. Coba lihat sekarang Palestina perang lagi dengan Israel itu masa mereka sampai seperti itu ya mereka hancur-hancuran begitu kan rugi, siapa yang beruntung? Tidak ada. Nah, kenapa saya mengarah ke sana ya? Itu menjadi objek renungan buat kita, bukan membahas persisnya perang, menjadi objek renungan buat kita. Kenapa kita membiarkan perasaan benci, tidak suka kita berkembang itu memusuhi, bahkan menganiaya, mencelakai, bahkan menghabisi, membunuh orang lain, jangan sampai begitu. Tapi sebaliknya, dia suka, dia itu muncul kemelekatan, melekat luar biasa. Ya juga harus disadari, jangan sampai muncul kemelekatan. Ya, kemelekatan dari suka, jangan sampai. Kemelekatan menjadi tidak senang, juga jangan sampai. Gitu. Bagaimana caranya menjadi diantaranya, tengah-tengah jadi netral, jadi seimbang, jadi stabil. Itu yang perlu. Dan ini yang tidak mudah. Ya, tidak mudah, sangat sulit. Ya. Nah, lalu satu hal lagi yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan poin-poin balik saya bahas tentang kontak perasaan, nafsu keinginan dan kemelekatan. Ya, bagaimana 3 pintu perbuatan itu kita perlu juga mengerti keterlibatannya dalam 12 masa rantai itu. Apa 3? Pikiran, ucapan, dan jasmani. Nah, kalau tadi kontak, ya mata, kontak mata dengan objek. Di pikiran kita muncul rasa suka atau sebaliknya rasa tidak suka di pikiran, ya. Tapi kita kendalikan, kita jaga. Wah, jangan diucapkan lah, jangan diucapkan, diam, jangan diomong. Diam. Apalagi tidak jasmani, tidak akan, karena kan sudah disadari dalam pikiran demikian. Ini juga penting. Bisa tidak kita seperti itu? Ya. Dan ini yang sulit juga. Ya. Nah, tapi kalau sudah berkembang di pikiran lalu terucap, itu dia. Mungkin juga yang terjadi demikian antara mereka pemimpin Israel dan Hamas itu dalam pikirannya seperti apa, jadi dengan diucapan dan didengar, jadi terjadi keributan peperangan gitu loh. Nah, jadi sekarang kita harus menyadari, mengerti bahwa semua itu kembali tergantung pada diri kita. Bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mengerti tentang proses kesinambungan atau rantai dari 12 masa rantai itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan, terus terjadi, atau bisa berhenti. Nah, bisa berhentinya kalau kita menyadari, ya. Kalau kita menyadari, mengerti secara benar, itu kuncinya.
Ya. Nah, tapi itu tidak dalam teks itu yang saya sering kali ungkapkan juga di teks manapun tulisan Dhamma Sutta itu juga itu dirinci satu persatu, tapi hubungan satu sama lain itu tidak terlalu banyak dibahas. Ya seperti ini saya katakan, kontak perasaan, masuk keinginan, kontak apa? Maksudnya pendekatan. Ya, balik seperti apa hubungannya diantaranya itu, ya itu yang perlu dimengerti sebenarnya. Kalau sepintas sekali jalan, ya itu tidak cukup, ya tidak cukup kalau saya bilang. Tapi perlu dimengerti, dipahami, direnungkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana perasaan itu bisa dikendalikan? Ya kontak tidak bisa terlalu dijalankan untuk tidak terjadi, tapi perasaannya, ya kontak terjadi bagaimana perasaan itu bisa dikendalikan untuk tidak menimbulkan nafsu keinginan dan kemelekatan. Gitu. Ya, itu yang harus direnungkan. Maka tadi saya singgung kasus-kasus itu ya menjadi objek perenungan buat kita. Bisa kita renungkan itu semua. Ada kasus-kasus begitu, itu maksudnya yang membuat kita bisa mengerti, memahami. Ya. Ya. Jadi kalau orang seperti biasa-biasa saja, nah ketahuan yang bersangkutan jadi biasa-biasa saja, tidak melekat, tapi juga tidak benci, tidak senang, itu tidak biasa berkembang. Ada tapi tidak berkembang karena ya seperti di pikiran. Misalnya tidak suka, ada di pikiran, tapi tidak berkelanjutan karena seperti di pikiran, disadari, hilang, gitu loh. Ya. Begitu juga suka, senang dengan siapa, senang dengan apa, hanya di pikiran, sadari, yang lainnya hilang. Jadi tidak ada kelanjutannya. Nah, jadi kalau tidak ada kontak, ya enggak. Kontak ya susah, kontak pasti ada. Tapi kalau perasaan itu sudah berhenti di situ, ya berhenti di perasaan, ya stop di perasaan, tentu tidak terjadi kelanjutannya. Ya nafsu keinginan tidak sampai muncul. Kalau muncul pun disadari lagi, tidak sampai muncul pemelekatan. Nah itu loh, ya seperti itu. Nah jadi cara saya membahas Dhamma beda dengan yang lain. Silakan ya. Saya sih gamblang saya sebetulnya, tapi ya seharusnya kita bisa mengerti gitu loh. Ya seperti itu. Nah oleh karena itu ya mari kita belajar. Kalau kita mengenal Dhamma begini ya memang kita merasa bahagia karena kita bisa mengerti banyak hal. Ya silakan sekarang kelanjutannya, karena terus terang saya biasa juga tidak panjang membahasnya, tapi karena kita diskusi tentang masa kaca ya saya tidak panjang-panjang juga. Silakan kita lanjutkan dengan ada pertanyaan atau apa gimana. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bante Anumodana. Nah, saya akan merangkum sedikit bahwa di Paticcasamuppada itu ada 12 mata rantai. Yang awalnya itu adalah awija, maka muncul sangkara, muncul winyana, nama rupa, salayatana, pasa, wedana, nafsu keinginan, upadana, bawa, jati, yaitu ada kelahiran. Maka yang terakhir adalah kematian. Nah, dengan selama 1 jam ini Bante sudah membahas tentang 6 landasan indera, itu ada mata, telinga, mulut, hidung, kulit, dan pikiran. Nah, di sini kita perlu merenung, ketika ada kesadaran mata harus ada objek, dan setelah ada kontak, nah kita akan muncul wedana. Disitulah kita harus menyadarinya. Ketika wedana yang biasanya suka dan tidak suka itu muncul, loba dan dosa itu muncul. Ketika suka kita menjadi melekat, ketika tidak suka jadinya benci begitu. Nah, batin yang terbaik itu adalah biasa-biasa saja, yaitu seimbang UPK. Jadi reaksinya itu ya biasa-biasa saja, tidak melekat gitu. Demikian ya Bante.
Ya, baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, silakan ketik di Zoom atau di Zoom boleh nanya langsung. Kalau di YouTube silakan mengetikkan pertanyaan di sana. Saya mulai dengan satu pertanyaan, Bante. Bagaimana agar kita bisa merenung? Bagaimana agar kita bisa merenung tidak melekat pada materi, tidak melekat pada kekayaan. Ini ada umumnya ini sulit, Bante. Ada uang, ada materi, susah, membagi aja susah, begitu. Diminta Nah, ini objek susah. pertemuannya saya sering bahas ini. Dua kasus yang berlawanan, dua kisah kejadian nyata yang berlawanan di masyarakat terjadi ada nyata itu. Ya, orang kaya raya, sudah kaya raya gitu juga belum puas-puas, nggak puas-puas, terus mencari, timbul lagi, kumpulkan lagi, nggak puas, nggak pernah rasa cukup. Tapi apa terjadi? Tahu-tahu masalah terjadi. Nah, habis. Kenapa? Pertanyaannya muncul, kenapa? Karena tidak pernah berdana, melekat, nonjol kuat sekali. Itu loh. Kenapa orang kaya bisa bangkrut? Gulung tikar ya karena tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berdana. Dia sendiri melekat, kuat. Maka gulung tikar atau bangkrut itu tidak heran. Nah, yang kedua, kasus yang kedua, ini yang kita perlu contohi kalau bagi rumah tangga yang mau bisnis usaha ya, kasus yang kedua yang harus dijadikan contoh. Wah, maju berkembang usahanya, bisnisnya, tapi dia juga tidak berfokus di situ, bahkan aktif di organisasi, kerja apa sosial, berdana. Wih, orang ini tidak pernah habis kekayaannya. Itu kan nyata ada juga. Nah, akan bagus orang seperti itu karena ada kebajikan, nilai sosialnya tinggi. Nah, maka saya sering ulas juga, kalau mau bisnisnya maju, atas nama bisnis itu, atau atas nama pribadi pemilik bisnis, ya harus ada berbuat baik. Menyokong semua, siapapun sosial, negara juga didukung. Dan coba lihat kalau kembali ke kasus pertama tadi, kenapa bayar pajak tidak mau, tapi orang kedua, malah bayar pajak lebih, karena dia memang mau membantu negara, dia mau menjadi bagian dari negara, dia mendukung segala macam juga, makanya maju bisnisnya, usahanya, itu. Ya, saya pernah singgung tentang kejayaan Pak Soeharto. Dulu ada orang kita yang kaya raya juga nempel dengan Pak Soeharto. Bermasalah kan? Karena dia dukung Pak Soeharto saja, bukan negara. Bukan negara, tapi dukung Pak Soeharto saja yang dukung. Yang dikasih itu Pak Soeharto, bukan negara. Makanya jadi bangkrut. Bermasalah. Ya, disita semua kekayaannya karena memang ya masalah gitu. Ya. Nah, jadi ya bagaimana kita bisa merenungkan kemerdekaan ini supaya tidak terjadi kemerdekaan? Ya kita harus mencari objek kejadian kisah-kisah yang bisa dijadikan perenungan. Ya. Nah, kalau lihat kasus dua macam berlawanan tadi itu, kita bisa merenung kenapa kisah pertama seperti itu, tapi kenapa kisah kedua beda. Kita renungkan, belajar dari kasus itu. Oh, yang pertama nilai damanya, nilai kebajikannya tidak ada. Oh gitu ya. Tapi orang kedua besar nilai kebajikannya, nilai damanya tinggi. Oh gitu ya. Berarti yang kedua tuh kalau tidak bisa karena tidak melekat, ya kurang kemelekatannya. Atau seperti biasa-biasa saja, tidak nonjol gitu loh. Ya, jadi ya kita ya harus belajar bagaimana bisa mengendalikan supaya kontak terjadi, kemudian perasaan seperti apa muncul.
bagaimana tidak berkelanjutan, jadi jangan sampai muncul pemelekatan di dua sisi, pemelekatan terhadap hal yang tidak menyenangkan jadi benci, pemelekatan terhadap hal-hal yang menyenangkan jadi melekat, jadi serakah, rakus, ya. Nah, jadi gimana caranya ya kita menjadikan objek perenungan berbagai macam kasus kita, kejadian yang ada di masyarakat. Kita mesti merenung, harus merenung. Kalau tidak merenung, nggak bisa. Ya, gitu. Ya, saya kira begitu jawabannya. Semoga memuaskan. Baik, ya, nggak ada yang lain yang bertanya ya. Jadi aja yang bertanya nggak apa-apa. Nah, Bante kalau misalnya udah punya usaha, terus sering berdana, tapi mungkin kemelekatannya masih ada begitu loh, Bante. Nah, mungkin kan kalau diajak berdana kan menyesuaikan dengan kemampuan ya, Bante ya. Kalau misalnya ada kemampuan berdana sukarela, kan tidak mungkin dilepaskan semuanya juga gitu loh, Bante. Nah, itu bagaimana? Harusnya idealnya kita sebagai perumah tangga untuk memanage keuangan begitu loh, Bante. Ya itu, jadi kalau di dalam Dhamma ada teorinya, ada dalam si Galuh Sutta. Teori ekonomi simple sekali di situ. Keuntungan bagi 4. Bukan kekayaan bagi 4. Ada buku, saya cari-cari belum ketemu lagi itu. Buku terjemahan bahasa Indonesia, dia menerjemahkannya salah. Kekayaan bagi 4, bukan. Yang benar keuntungan bagi 4. Ya, misalnya kalau modalnya 100 juta, dalam 100 juta itu ada keuntungan berapa setiap bulan? Keuntungannya berapa? Yang dibagi 4 itu yang keuntungannya, bukan 100 nggak ikut dibagi. Bagi 4 itu apa? 50% gabung modal, kalau kita sebut zaman sekarang, investasikan lagi. Jadi modalnya bersama. 1/4-nya untuk kehidupan sehari-hari. 1/4-nya untuk ditabung, kalau zaman sekarang ditabung untuk kepentingan tak terduga, kepentingan tak disangka-sangka, ya, yang mendadak gitu loh. Dari situ, nah, kalau mau ada bagian dana lagi, boleh bagi 5, itu kan standar, itu kan teorinya, bagi 4, kalau mau bagi 5 juga boleh. Ya, atau bisa dari mana dananya itu bisa dari yang 1/4 pertama, 1/4 kedua. Cukup tidak untuk 1/4 itu untuk pertama itu untuk kehidupan. Nah, lebih ya itu danakan. Atau untuk tak terduga itu ya bisa di sebagian kecil untuk dana juga. Kan bisa begitu. Ya. Nah, jadi kalau itu dimengerti, sebenarnya berdana menjadi ya tidak sulit, apalagi ya kalau mau berdana kan ya pilih tempat yang sesuai, yang bagaimana, yang sangat membutuhkan. Jadi nggak tiap hari, nggak tiap bulan berdana. Nah kalau mau rutin ya sendiri sisihkan setiap bulan ke wihara misalnya, ya boleh. Itu bagus sekali, kan gitu. Kan ada orang suka berdana transfer ke rekening wihara, bahkan ada tiap hari. Ada itu. Meskipun kecil, tapi dia bertekad tiap hari sadana. Itu ada transfer tiap hari. Kau tahu Bante ya? Saya pernah lihat rekening. Orang itu tiap hari dana. Ya. Ya. Itu. Nah, jadi bagaimana supaya kemelekatan tidak kuat? Lagi-lagi saya ingin mengatakan harus renungkan, cari objek-objek renungan yang bisa kita gunakan, terutama ya kasus-kasus kejadian sehari-hari itu dijadikan objek renungan. Kenapa dia kok marah gara-gara temannya diomongin salah atau bicarakan kelemahannya? Nah, kita bisa ngerti, memahami, oh ternyata dia melekat kan itu. Oh, melekat itu bahaya ya. Kita renungkan kan, oh bahaya ya melekatan ini, bahaya. Wah kalau gitu
Saya berusaha tidak melekat, gimana caranya? Ya, harus menyadari baik buruknya menjadi caranya. Ya, kalau baiknya itu seperti apa, nanti jangan sampai arahnya melekat. Kalau buruknya itu ya jangan sampai arahnya benci. Nah, itu loh yang tidak mudah kan itu sebenarnya. Ya, kalau kita bisa renungkan, nah, kita bisa netral, kita bisa seimbang, stabil. Tapi tidak mudah. Orang lihat kita jadi cuek, terserah, biarin aja. Mau ngomong apa, dia nggak ngerti. Mereka nggak ngerti kalau kita itu stabil. Mereka mau apa ya? Kalau tidak paham ya, seperti itu memang. Ya, itu. Misalnya, contohnya, kalau secara sosial, ya buat biku nggak pantas kalau terlalu banyak hubungan kemana-mana. Nggak pantas. Tapi masa ada bicarakan, suku cuek amat. Biar ini mau terserah mau ngomong apa. Silakan dia bicara apa. Ini kan dia nggak ngerti ke depan biku gimana. Kalau dia ada kepentingan, ya panggil dong, siapa dong, undang dong. Nggak ada kepentingan, buru-buru amat. Apa juga. Gitu loh. Nggak penting kalau dipikirin gitu loh. Ya. Jadi kita harus bisa seimbang, stabil begitu, tapi tidak mudah lagi-lagi tidak mudah, sulit. Nanti larinya kita benci orang itu datang, ya tidak. Siapa akan benci? Kita tidak kenal juga kalau bilang benci, ya tidak. Melekat, ya apalagi yang belum kenal juga, tidak kenal juga. Kenal sekalipun yang tidak melekat. Kan itu sebenarnya kita biasa saja. Kalau bilang cuek, ya silakan aja. Peduli amat, dia nggak ngerti situasi batin orang, gitu loh misalnya. Ya, jadi kita bisa stabil kalau bisa merenungkan objek-objek kejadian di masyarakat itu. Ya, itu ya, seperti itu ya jawaban saya. Terima kasih. Ya baik Bante, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan dari YouTube dari Tio Xiuhua. Wandami Bante, saya mau tanya ini di luar topik sedikit. Misalnya ibu mengandung, masih muda, masih darah, belum terbentuk, tapi kata dari janinnya tidak bagus. Kata dokter, janinnya tidak bagus. Bolehkah digugurkan? Maksudnya supaya si ibu tidak menderita nanti, supaya si bayi itu tidak menderita nanti sudah besar, seperti bullying dan lain-lain. Dan ibu juga mengalami perasaan yang sama. Apakah ini termasuk pembunuhan ya, Bante? Terima kasih. Ya, itu situasinya sulit itu seperti itu ya. Jadi dilema namanya, itu dilema. Sebuah dilema. Nah, tapi kalau secara dhamma, kalau mau mengerti secara dhamma, tapi tidak mudah. Nanti akan dituding, kita dituding oleh orang lain, membunuh, ternyata membunuh katanya. Ya, dituding membunuh juga. Nah, jadi begini sekarang pemikirannya, mau selamatkan siapa? Yang diselamatkan siapa itu yang dituju pertama. Ya, ya kalau diselamatkan bayinya kan tidak mungkin. Sudah pasti tidak mungkin. Ya karena lahir nanti jadi cacat gitu loh. Ya. Nah, lalu menyelamatkan ibunya ya lebih bisa, lebih perlu. Nah, tapi bukan anjuran ini, menjawab pertanyaan ini tidak mudah, nggak bisa. Nanti tadi sudah saya bilang dituding nanti. Ada noding itu membolehkan kalau membunuh. Nah, tidak, saya tidak menyarankan membunuh, tapi kembali ke pemahaman kita. Makanya di awal saya katakan tujuan kita mau menyelamatkan yang mana, bukan yang membunuhnya. Ya. Atau ambil contoh lain sekarang lebih ini padi apa tanaman apa petani punya padi harus disemprot. Kenapa harus disemprot? Karena untuk keselamatan manusia. Tapi kan kalau mikir bunuh ya beda lagi ya kan bermasalah gitu loh. Tapi kan selamat padinya. Caranya gini, nggak usah mikir bunuh. Tapi tidak mudah, lagi-lagi ada yang akan nuding, Bante kok nganjurkan membunuh. Nah, jadi terbaik di antara yang baik-baik itu mana? Kan sebenarnya itu pemikiran bijaksananya.
Ya, berpikir bijaksananya tindakan terbaik di antara yang baik-baik itu yang mana? Gitu loh. Itu sering saya ulas itu kalau tadi saya sebut petani menyemprot itu. Nah, kalau nggak nyemprot gagal tanamannya, habis, rusak karena hama, karena gangguan hama. Ya, tapi disemprot, selamat, bisa beli bisa panen, bisa jual, dapat hasil gitu loh. Ya. Ya apa ya? Jadi kalau kasus seperti tadi memang dilema, tapi ya tadi yang terbaik yang mana? Terbaik dan cara baik-baik yang mana? Kan itu sebenarnya pemikiran bijaksananya. Harus berpikir bijaksana, enggak bisa kita kaku ketat itu dulu. Wah, enggak boleh, biarkan saja. Ya, gimana? Apa mau membiarkan terserah dari korban? Apa begitu berpikirnya? Ya lahir, tapi nanti tahu-tahu udah lahir, ya tapi ya gimana? Kalau yang sangat ketat berpikirnya tidak akan bertindak apa-apa, biarkan lahir apa adanya. Itu ada begitu. Ada begitu. Ya tapi memang tidak bisa dianjurkan kalau pengukuran kandungan itu tidak bisa dianjurkan juga. Tapi kembali saya punya ikhlas tadi, pemikiran kita, pemahaman kita yang mana? Yang seperti apa yang kita perlu bisa lakukan gitu loh. Ya. Itu. Ya. Tapi kalau hubungan dengan hukum karma, ya, hubungan dengan hukum karma, kalau membiarkan apa adanya lahir itu, ya, karma buruknya anak itu demikian, juga demikian karma buruk orang tua yang memiliki anak lahir cacat demikian, ya karma buruk. Ya. Itu karma buruk. Ya. Ya, jadi ya terima apa adanya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya, ada yang bisa terima apa adanya, ya, biarkanlah normal. Kan ada yang begitu. Nah, tapi ya ini hukum karma, ya karma buruk anak saya, karma buruk saya punya anak seperti ini, ya udah terima. Tapi gimana caranya untuk selanjutnya, ya disikapi seperti apa, sebaiknya seperti apa, tuh, ya. Ya, jadi memang tidak mudah menghadapi situasi seperti itu, pertanyaan seperti itu, tidak mudah menjawab juga. Tapi di depan saya katakan, ya kembali kebijakan kita masing-masing. Tapi kalau secara agama, yang terbaik yang mana? Ya, yang terbaik yang mana? Tapi kalau secara hukum karma, ya memang, terima karma buruk, ya udah terima saja lah, apa. Tapi kalau bikin kamu buruk baru, bunuh, kan bikin kamu buruk baru. Kalau secara hukum karma, ya, itu loh. Ya, jadi ya memang dilema tuh kasus seperti itu. Sekarang pilihannya terbaik bagi si yang alami itu loh. Lagi-lagi itu penekanannya. Pilihannya yang mana? Ya, membiarkan lahir apa normal, ya karma buruk, ya sudah. Tidak mau buruk yang baru, tidak mau berbuat karma buruk baru. Silakan. Ya. Ya, sebenarnya tidak terhubung langsung, tapi ya tidak, jadilah saya bahas, tidak apa-apa. Itu sih jawaban saya tentang pertanyaan tentang pengukuran kandungan itu. Terima kasih. Baik, yang penting harus bijaksana ya Bante. Nah, baik, berikutnya mungkin pertanyaan dari saya nih Bante. Nah, ada kondisi di mana kita itu mungkin tadi kalau Bante ada bilang kalau kita dimarahin, dicaci. Nah, bagaimana kalau kita sudah dicaci, mungkin ada kekerasan sedikit, kita hanya diam, terus memendam gitu ya kan? Kita kan tidak bisa tahu batin orang lain begitu loh Bante. Memang tidak ada reaksi, tapi mungkin disimpan, tidak diungkapkan. Nah, sedangkan ada orang lain mengungkapkannya begitu kan? Nah, ketika tidak mengungkapkan, tapi tetap di dalam pikiran kita itu timbul rasa benci begitu loh Bante. Memang kita tidak mengungkapkan, tapi timbul rasa benci gitu. Didiamkan, memang kita ya tahan, diterus, akhirnya
mungkin suatu saat meledak gitu loh Bante. Atau kebenciannya itu dipendam terus, tidak bisa melepas gitu loh Bante. Rasa bencinya itu tidak bisa dilepas gitu. Itu bagaimana Bante? Apa harus Ya itu tadi yang sudah harus saya singgung gitu. Jadi saking kuatnya di pikiran, tapi kalau tidak disadari, tidak direnungkan, bisa berlanjut ke bentuk perbuatan lain, ucapan maupun tindakan jasmani. Tapi kalau berhenti di pikiran disadari, ya berhenti, tidak berkelanjutan. Tapi kenapa berkembang kuat di pikiran seperti tadi saya dikatakan? Ya karena tidak direnungkan. Justru malah dipikir. Kalau dipikir dan direnungkan beda. Dipikir, malah berkembang dia jadi kuat, semakin kuat. Ya, semakin berkembang dia. Beda dengan direnungkan kan menyadari. Kalau dipikir, bodoh dalam pikiran, tapi justru malah semakin berkembang kebenciannya, semakin kuat. Itu berbahaya, itu meledak suatu saat itu. Nah, supaya tidak terjadi demikian, ya saran saya memang harus lakukan perenungan, harus melakukan perenungan. Renungkan, ya misalnya begini, namanya perenungan ya muncul berbagai macam pertanyaan dari pikiran sendiri, tapi jawaban juga dari pikiran sendiri, bukan dari yang lain. Kenapa ya kok saya benci dia? Kenapa saya nggak suka dia? Berkali-kali muncul pertanyaan begitu di pikiran. Iya, dia begitu sih. Kenapa jadi saya nggak suka? Karena dia begitu. Loh, kalau dia begitu, kita bisa apa? Kan salah kita dong benci dia. Dia cuma begitu kan kita dibenci. Kenapa? Nah, ini diskusi sendiri dalam pikiran dan orang lain. Oh ya ini nggak bisa dong. Oh, saya benci dong kalau gitu. Nah, kalau benci yang rugi siapa? Rugi sendiri. Oh gitu ya. Jadi ya jangan benci lah, nggak usah benci lah. Kenapa benci? Apain benci jadi bikin masalah? Oh iya, oh gitu ya. Oh, nah menjadi lega. Tadinya mungkin tegang di pikiran menjadi lega karena bisa menyadari. Ya, kalau beban pikiran itu kuat, itu karena tidak menyadari. Tapi kalau bisa disadari, ya hilang, bebannya hilang. Saya sering katakan kepada orang-orang yang curhat, orang-orang yang minta bimbingan, orang-orang yang cerita berbagai macam kasus. Ya itu harus ditumpahkan. Kalau tidak ditumpahkan, itu beban berbahaya, bisa jadi meledak suatu saat. Tumpahkan kemana ya? Cerita ke yang lain yang bisa dipercaya. Hati-hati, kalau tidak dipercaya, kalau malah cerita berbahaya. Tidak. Kepada orang yang bisa membantu, bisa kasih pengarahan, bukan sebatas mendengar lalu malah cerita lagi ke yang lain. Itu tidak cocok kalau seperti itu. Ya, jadi yang harus terbuka kepada orang tertentu yang biasanya teman dekat itu sahabat. Kalian minta biasanya itu curhat kepada teman baik, sahabat baik. Sahabat baik akan jaga rahasia itu, tidak akan cerita keluar. Nah, tapi malah dibantu. Tidak bisa bantu sendiri, arahkan. Ketemu dengan siapa? Oh, jadi tertolong. Itu bisa seperti itu. Ya. Ya. Jadi ya perenungan itu memang menjadi sebuah cara untuk bisa membantu diri kita bisa menyadari mengerti tentang kemelekatan. Ya. Kalau tidak, ya berbahaya. Seperti tadi yang ditanyakan tentang apa itu tadi orang yang ya apa ya istilahnya. Jadi gimana ya kalau orang punya kasus seperti yang ditanyakan tadi itu. Jadi bagaimana dia bersikap? Lagi-lagi dia butuhkan dia konsultasi, minta bimbingan kepada orang yang dipercaya, orang yang mengerti, bukan pada orang yang sebaliknya malah mengganggu, malah menjadi dikerjain. Jangan seperti itu. Itu loh. Butuh bantuan orang yang bisa memberikan solusi, gitu loh. Itu jawabannya. Terima kasih.
Ya, baik Bante, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan dari saya lagi. Eh, kita lebih ke tadi Bante membahas ke perenungan. Nah, mungkin saya singgung sedikit ya Bante, sebagai umat Buddha setelah kita renungkan. Nah, kalau berhubungan dengan sila nih Bante, kita singgung sedikit. Nah, Ya, apakah sila itu juga satu bentuk untuk praktik kita agar tidak melekat. Nah, misalnya melekat pada makanan nih, karena kita atas sila, maka lewat jam 12 atau tengah hari karena tidak pas di jam 12, tergantung wilayah. Akhirnya kita tidak melekat pada makanan begitu. Itu mungkin salah satu prakteknya mungkin. Nah, bagaimana menurut Bante, apakah dengan sila itu dan atas sila, Pancasila dan atas sila itu bisa mengurangi kemelekatan kita? iya betul. Justru kalau berupa makanan begitu, lebih bisa kita gunakan untuk objek perenungan tentang praktiknya, kenyataan praktiknya sehari-hari yang kita lakukan sendiri masing-masing. Seperti makanan tadi yang dikatakan, melekat dengan makanan. Kalau melekat dengan makanan, mau makan itu terus, ya justru tidak sehat fisiknya. Fisiknya adalah sehat karena satu macam terus makanannya, yang lain bisa berbahaya. Berapa tahun lalu saya ingat itu, saya dulu baca pasar di rumah duka Jelambar, ya. Saya diceritakan perempuan yang meninggal itu meninggal karena lambungnya bolong gara-gara dia hanya makan mie tiap hari, tidak makan yang lain. Tidak makan yang lain, dia hanya makan mie. Nah, sebenarnya apapun makanan kalau satu jenis gitu, tidak ada yang lain berbahaya, bukan cuma mie. Ya. Nah, itu artinya berarti kan yang bersangkutan melekat dengan mie kan? Orang itu melekat dengan mie, makanya senang dengan mie, melekat dengan mie, ya mie terus. Dia nggak ngerti bahayanya, nggak tahu bahayanya. Nah, itu kasus juga, objek perenungan juga. Kita jadi objek perenungan, kasus itu nyata. Kenapa dia begitu ya? Karena dia melekat dengan mie. Loh, supaya tidak melekat bagaimana? Ya renungkan. Bisa mengerti, memahami dengan perenungan, akan berubah, tidak akan makan mie terus. Gitu loh. Ya, jadi kalau makanan apa yang kita suka, kita harus kendalikan. Kalau tidak, berbahaya. Ya, bisa berbahaya kalau kita tidak perhatikan, kalau tidak kendalikan. Kalau tidak belajar memahami, mengerti, akan berbahaya. Ya, sebaliknya kalau tidak suka makanan tertentu, nah kalau alergi beda lagi. Alergi itu beda, tapi ini tidak suka. Nah, tidak suka, ya masalah juga. Kalau direnungkan, ya tahu-tahu nanti ketemu makanan itu, tidak ada yang lain, gimana? Renungkan, renungkan. Oh, nanti kalau ketemu yang begitu saja, tidak ada yang lain, apa saya tidak makan? Ya, sengsara sendiri. Satu kali kasus, orang tur, di tempat tur negara tur itu, makanan pada semua. Wah, orang itu gerutu. Salah siapa, Bu? Pak, dalam hati saya. Kenapa tidak belajar menyesuaikan diri makanan dengan yang sesuai? Dalam hati saya, enggak ngomong, tapi dalam hati saya begitu. Itu. Jadi kalau orang melekat itu berbahaya. Ya saya, kalau nyebut makanan, saya kemana-mana ya bisa adaptasi. Jadi ketemu makanan apa ya bisa. Tidak ada tolakan, tidak ada penolakan, tidak ada nggak suka, sudah ada. Ya, ya jadi aman. Gitu. Jadi tentang makanan juga harus dijadikan perenungan. Ya, kenapa saya makan ini suka? Kenapa saya suka makan ini? Kok suka saya makan ini? Kenapa? Oh, kalau direnungkan melekat sih. Karena melekat maka jadi suka dengan itu terus. Karena enak begitu ya Bante. Enak, melekat dengan enaknya. Iya. Jadi tadi kasus yang mie itu juga mungkin yang melekat dengan enaknya mie, tapi kan nggak ngerti bahaya. Nah, benar terjadi, lambungnya bolong orang itu. Gara-gara makan mie terus. Karena mie kan ada kimianya. Itu.
Ya, seperti itu ya. Baik, Bante. Terima kasih. Nah, ini ada dari Zoom. Ini mungkin relate ke pertanyaan dari YouTube tadi. Mungkin ini dari Ibu Eni Wijaya cerita sedikit nih, Bante, curhat. Ada anak teman saya lahir cacat 15 tahun, tidak bisa apa-apa. Hanya terbaring saja. Langit-langit di atas lidahnya berlubang. Sewaktu hamil katanya terkena virus dan telah diberitahu dokternya kalau janinnya harus diangkat karena pertumbuhannya tidak normal, tapi orang tuanya menolak. Karena itu sama dengan pembunuhan. Pada akhirnya si anak menjadi beban penderitaan bagi keluarga itu. Nah, ini dilema. Memang ini dilema, butuh pemahaman dan kesadaran yang bagus untuk mengambil keputusan. Konon kabarnya selama masih janin sebelum dilahirkan belum ada sukma. Bagaimana pandangan Bante? Mungkin ini cuma sharing sedikit ya gitu lah, Bante. Kita tadi sudah saya bahas tentang yang aborsi ini sama nih, tadi nyambung dengan itu, loh. Ya Ya, kan? sambungan dari itu. Tidak ada Ya, pertanyaan. betul kan, dia dilema kan, betul kan? Dilema. Dilema memang. Namanya dilema itu semua salah tindakan kita, tapi lagi-lagi sadama yang terbaik di antara baik-baik itu tindakan yang mana? Tergantung Anda sendiri. Bukan biku yang nyarankan harus begini, tidak. Ya, gitu loh. Ya, kembali ke konsep pemikiran, pemahaman, sikap apa yang mau diambil, tindakan apa yang mau dilakukan, gitu loh. Ya, itu memang dilema benar. Ya, tapi lah sekarang mau menderita terus dengan beban pikiran seperti itu, kalau seperti itu kasusnya, kalau saran saya rembuk keluarga ya, rembuk keluarga terbaik apa nih, gitu loh. Tidak sendiri, tidak hanya suami istri, rembuk keluarga dekat semua, gitu loh. Gimana terbaik ya, tindakan kita harus bagaimana, kita harus apa nih kalau seperti ini, ya. Iya. Ya, jadi kalau keputusan keluarga gimana ya, ya tapi memang itu namanya dilema ya. Nggak baik juga terjadi ya gimana? Namanya dilema. Ya, gitu loh. Ya, tapi kalau diam semata-mata nggak berpikir, nggak bertindak, nah gimana? Kan gitu loh. Ya, ya tapi, nah tetapinya nih harus siap terima risikonya, ada risikonya. Kan ada risikonya siap terima tidak. Gitu loh. Lebih risiko mana? Kan gitu loh. Makanya ada yang terbaik di antara yang baik-baik, yang mana ini yang terbaik? Kita bisa mengerti yang mana, gitu. Ya. Ya, Baik, iya. Bante. Tadi saya udah lihat nih, baca pada teks di apa? Ternyata ada yang menyampaikan ini kisahnya ya. Pengalaman ya, kisah nyata. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bante. Apakah suami istri itu berjumpa itu karena kemelekatan, Bante? Karena kan dalam sutta itu sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Jadi apakah jumpa lagi jadi suami istri lagi itu bisa aja karena sama sada, sila, caga, panya, karena ada ikrar. Apakah itu termasuk kemelekatan juga ya, Bante? Bahwa tanha di situ ya. Nah, kan itu ada kasusnya, Nukula Mata, Nukula Pita. Dalam Ya. teks itu ada tuh. Pernah dengar kisahnya Nukula Mata, Nukula Pita? Berkali-kali kelahiran dari suami istri terus. Kenapa? Ya karena sama sada, sama sila, sama caga, sama panya itu. Gitu loh. Nah, melekat. Ditanya apa melekat? Ada tidak melekatnya? Tergantung. Kalau ada ya malah masalah. Masalahnya salah satu tadi yang kembar dempet itu. Suami istri kalau melekat itu bisa lahir kembar dempet loh. Berbahaya. Nggak boleh melekat. Gimana supaya nggak melekat? Harus dicari cara untuk bisa melekat. Ya, gitu loh. Jadi yang apa ya? Ya tidak mudah juga untuk bisa mengerti bagaimana ya namanya ya kasus-kasus seperti itu ya tidak mudah ya. Ya tapi ya sebaiknya kita memang belajar dari memahami tentang ya
kehidupan, kalau kita lihat kehidupan yang normal-normal saja, juga bisa ketemu lagi jadi suami istri kalau suami istri. Normal-normal saja. Normal-normal kan. Kalau melekat, tetap berbahaya. Kalau melekat, kalau unsur kemelekatan tetap itu berbahaya. Ya, tapi kalau biasa-biasa, apalagi mengembangkan 4 macam itu tadi, memang itu syaratnya bisa ketemu lagi jadi suami istri ke depan akan datang. Bagaimana memiliki sada, ya, sila, cagar dan panya, keyakinan, moralan, kedermawanan dan kebijaksanaan. Itu penting. Nah, kadang-kadang kalau saya ulas itu kuncinya di ada 4. Panya sama panya. Kan bisa saja keyakinan beda. Buktinya zaman sekarang ada yang beda agama tuh. Ya, kenapa bisa? Karena yang berperan di yang keempat sama panya. Kebijaksanaan mereka tuh seimbang. Bukan sama persis. Itu kan bahasa Pali. Sama sada, sama sila, sama cagar, sama panya itu bahasa Pali. Kita jangan artikan sama keyakinan sama kebijaksanaan. Kalau saya bilang seimbang. Seimbang keyakinannya, seimbang kemoralannya, seimbang kedermawanannya, seimbang kebijaksanaannya. Contoh, ada yang beda agama bisa harmonis. Ya karena seimbang, bukan sama. Seimbang keyakinannya. Keyakinan dalam masing-masing agamanya kuat. Tapi seimbang dalam arti yang keempat berperan, kebijaksanaannya onjol, jadi nggak saling permasalahkan, ngerti, toleransi, gitu loh. Ya sama dengan yang kedua, satu suka ini membunuh karena motong hewan untuk apa, yang satu enggak, oh enggak apa-apa, saling mengerti. Nah, karena agamanya harus potong itu, ini agamanya enggak, jadi bisa seimbang. Begitu juga kedermawanan, yang satu senang bersana, tapi yang satu enggak, tapi dukung. Setuju. Itu namanya seimbang. Kalau sama persis, bukan. Saya tidak setuju disebut sama persis. Nggak ada yang dua orang sama persis. Nggak ada. Yang benar itu seimbang keyakinannya, seimbang kemoralannya, seimbang kedermawanan, seimbang kebijaksanaan. Terutama yang keempat yang berperan. Kalau dalam beda agama, itu bisa. Buktinya yang beda agama bisa harmonis. Tapi yang sama agama perang ribut terus. Kenapa coba? Berarti kan tidak ada yang sama. Tidak ada yang seimbang, tidak ada. Seagama tapi tidak ada yang seimbang. Coba. Jadi bukan sama agama. Kenyataan sama agama juga ribut. Yang beda agama bisa damai. Karena seimbang. Gitu loh. Kalau saya makanya seimbang keyakinan, seimbang kemoralan, seimbang kedermawanan, dan seimbang kebijaksanaan. Itu membuat orang bisa menjadi suami istri lagi. Tapi dalam sahabat juga berlaku itu, meskipun di teks memang disebut untuk suami istri, dalam persahabatan juga berlaku. Ya, gitu. Ya, ya seperti itu ya jawabannya. Terima kasih. Baik, Bante. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bante. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana agar kita dapat menerima kehidupan ini, menerima hidup ini dikala kita kita dibawa, kala karma baik, kala karma buruk sedang berbuah. Bagaimana kita bisa menerima hidup ini dan tidak melekat kala perputaran kehidupan ini, Bante? Ya itu tetap bagian dari sama tadi jawabannya yang sudah saya berikan dan dahulu tadi. Jawabannya kita harus melakukan perenungan. Kalau kita merenung kenyataan apa terjadi itu sebenarnya obatnya, solusinya. Kalau tidak merenungkannya sulit. Ya, kasih teori dhamma sepanjang-panjangnya biar tidak ketemu solusinya. Ya, kasih belajar dhamma teori sepanjang-panjangnya kan bukan itu solusinya, tapi merenung. Nah maka
begitu saya diminta untuk isinya Pacar Sampada ya, wah saya enggak, yang itu enggak. Kalau saya ya sendirinya, kalau saya maunya itu ya perenungan, jadi melalui perenungan, memahami Pacar Sampada melalui perenungan. Itu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kalau bisa kita jadikan perenungan, itu solusinya, akan ketemu solusinya nanti kalau kita jadikan perenungan. Ya, tapi kadang-kadang ya orang ya mau seenaknya sendiri, merasa benar sendiri, ya itu repot memang. Ya, nggak mau kalau melakukan perenungan akan beda, dia bisa menyadari, oh bisa berubah sikap kalau pernah melakukan perenungan. Ya, gitu. Baik, Bante. Mungkin itu pertanyaan terakhir, dan mungkin kami meminta dari Bante untuk memberikan closing statement. Apa harapan Bante setelah kita melakukan perenungan terhadap memahami Paticca Samuppada melalui perenungan? Silakan, Bante. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kalau kita ingat rentetan semuanya 12 mata rantai, ya memang ada 12. Ya, tapi kalau saya punya cara sendiri untuk mempelajarinya, ya melalui pemahaman terhadap poin-poin bagian tertentu yang sehari-hari terjadi di masyarakat luas, di sekitar kita. Makanya saya terus mengajak bukan dari Awija, Sankara dan seterusnya, tapi ya justru malah dari ya mulai dari situ yang 6 rasasan indria, ya. Jadi dari situ baru kita bisa menurut kemudian ke kontak, kemudian perasaan, kemudian ada nafsu keinginan, karena nafsu keinginan jadi timbullah yang namanya kemelekatan, terjadilah yang namanya kemelekatan. Kalau tidak bisa disadari dalam hal kontak fisik, kontak indria begitu, ya supaya tidak muncul perasaan. Kalau muncul perasaan nggak sampai muncul keinginan, tentu itu penting. Kalau bisa tidak muncul keinginan dengan perasaan seperti apa, nah keinginan kuat untuk melekat tidak. Nah kalau bisa itu terjadi, berarti kita bisa melakukan menyadari proses 12 masa rantai semuanya. Ya, meskipun nggak perlu disebutkan detail semuanya 1, 12 itu, tapi dibolak-balik di 4 itu tadi, ya sana kontak, perasaan, 5 dengan kemelekatan, ya, keinginan dan nafsu keinginan dan kemelekatan. Dari 5 itu bolak-balik, mestinya kita bisa tumbuh pemahaman kita sendiri kalau kita menyadari, mempelajari prosesnya di antara 5 itu. Proses bolak-baliknya di antara 5 itu, sebab akibatnya di situ seperti apa kita bisa mengerti. Ya, itu kunci untuk memahami Paticca Samuppada. Terima kasih. Ya. Baik. Anumodana Bante. Nah, berikutnya kami meminta Bante untuk melakukan Patidana, Bante. Ya, tadi kita akan jelaskan kepada para kerabat kebetulan seluruh kita masing-masing, ya. Punya sidali kata sayanya di kata lime desa capagino tu satana capamanaga yekia punantaca Maya mata pitalayo kita meja ya jawa ani maja saweno sasa tital tilopas minte guma jatu bolika patika jatu kara samsaran tabawa bawe nasangi patija sami tanto sayang eti mana pacaran di dewa sesani medayum maya di sana punina anu montana hetuna sabe sata sata wadua kadibino kema pataca apuntu desa sasi jasan subah
Sadu, sadu, sadu. Mari berikutnya kita menghormat kepada Bante, dan saya akan mengucapkan Okasa, dan mari sama-sama kita mengucapkan Wandami Bante. Okasa, Wandami Bante. Ya, baik, berikutnya kita akan tutup dengan nama Karapata yang akan saya pimpin. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supartipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Sabisata wantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, baik, berikutnya Bapak Ibu, mari kita akan melihat pengumuman yang untuk acara berikutnya. Baik, demikian rangkaian acara malam hari ini. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas dan segenap tim mengucapkan anumodana kepada Bante dan terima kasih kepada partisipan yang bergabung di Zoom dan di YouTube ataupun yang nonton berikutnya melalui rekaman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan bergabung kembali di Hanen dengan judul Barasuta yang akan dibawakan oleh Ramani Sakti. Baik, demikian. Selamat malam, anumodana. Sekihotu, namo buddhaya.